single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mau di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It's also a fun reading, so it could be about your energy, or it could be about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And I collected many random energy from different of people, so this reading may resonate with you, or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Just take out what resonate with you. Yeah, okay. I don't read card in reverse. I also only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be read. Okay. Bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi secara acak dari beberapa orang berbeda. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama situasi kalian, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kalian, mungkin kalian bisa cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Jadi bacaan ini mungkin bisa disesuaikan saja ya dengan situasi yang ada di kalian ya. Oke, saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya mengambil kartu apabila saya kocok tumpukan tarotnya ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. I already made Aries general reading, but it's still on process to be uploaded to YouTube. And right now I'm going to make Taurus general reading, but I'm going to ground the energy first. Saya baru aja buat Aries general reading, sedang diproses upload ke YouTube. Dan sekarang saya akan buat Taurus general reading, tapi saya akan grounding dulu energinya. Let's get started. Mari kita mulai. Bottom of the deck is the Hierophant. Well, seems good, huh? Bottom of the deck seems good, but the card didn't look good. But now I see something good here. Don't worry about it. Don't worry. Hold on. Ooh. What is this? Weird. Alright. Okay. Taurus. Another magician, huh? Okay, Taurus. First card, you got Three of
Sword. This card definitely not a good card because this card is contained with heartbreak, sadness, remorse, disappointment. Okay, I don't know what things happen in your life. Maybe you have a problem with your love life, or maybe with your work, with your business, with your financial, with your family, that makes your heart broke, that makes you feel disappointed, very disappointed. Okay, di sini kamu kartu pertama ada 3 pedang. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi dengan kamu ya Taurus ya. Mungkin kamu punya masalah dengan keuangan, atau dengan pekerjaan kamu, atau dengan bisnis kamu, atau punya masalah dengan keluarga kamu, atau teman terdekat kamu, saudara kamu punya masalah dengan percintaan kamu, dengan pasangan kamu, pacar kamu, suami, istri kamu, siapapun itu. Yang jelas permasalahan ini menghancurkan hatimu, membuat kamu kecewa. Ini kecewa berat ya, bukan cuma sekedar kecewa biasa. Kenapa ini? Energinya kemarin udah enak, berat lagi. Aduh. I mean like last month reading Taurus, I guess last month and 2 months before, I guess I'm sensing a little bit more positive energy in your reading Taurus, but I don't know why this month I feel the same heavy energy about you. I don't know what happened. Kemarin tuh kayaknya 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini kayaknya energinya Taurus tuh cukup positif ya. Tapi aku nggak tahu nih kenapa sekarang energinya kok negatif lagi, energinya kok ya berat lagi ya. Okay. Second card is 10 of Wands. This is definitely not a good card. Also, this is about a very heavy burden, you carry a very heavy load in here, and makes you feel overwhelmed about this. Okay, you feel tired of what happened. If you need a help, I suggested find a help from people who really close to you. Maybe with one of your friends, one of your family, I don't know, just share your burden with them. Taurus have a tendency that if they have a problem, they are really closed off. They don't share their problem with other. They don't tell other about their problem. They tend to keep it themselves, and that's make them overthinking and stressful, and that's no good. Okay, but this is the number of 10. In traditional tarot, 10 is about completion. It's all going to be ending up soon. Okay? Whatever happens with your life, even though it looked like shitty in a recent past, or maybe in the current moment, it looks like shitty, but no need to be worried. This will be ending soon. Your current or your past cycle will be ending soon, and there will be a new cycle coming in. But new cycle is also about new obstacles, so prepare yourself for the new obstacles coming in. Okay. Sini kamu ada kartu kedua, kamu punya 10 tongkat. Ini bicara beban hidup. Iya, beban hidup, beban mental, intinya beban yang cukup berat ya, yang kamu harus pikul, dan kamu tuh sebenarnya kewalahan ngadepin semua beban ini. Cuman Taurus itu kan biasanya kalau ada masalah mereka cenderung tertutup, mereka nggak terbuka masalahnya ke pihak lain. Mereka tuh cenderung kayak nggak mau cerita gitu loh tentang masalahnya ini, nggak mau berbagi. Mereka simpan masalahnya itu rapat-rapat buat diri mereka sendiri. Tapi apa ujungnya? Taurus overthinking, stres, ujungnya depresi, dan itu nggak bagus sekali. Kalau saran saya, kalau memang kalian punya masalah, nggak ada salahnya kok kalian curhat. Iya, ke orang terdekat kalian, mungkin ke keluarga, ke saudara, ke teman, ke sahabat, orang yang kalian memang percaya bahwa ini orang nggak ember nih kalau gue curhat
tentang masalah personal gue gitu loh. Dan dia orang juga ya terlepas orang ini bisa kasih solusi atau enggak ya, tapi paling tidak saat kamu cerita, saat kamu curhat beban hidup kamu kepada orang yang kamu percayai, orang terdekat yang kamu percayai, paling tidak beban kamu sedikit berkurang walaupun orang ini tidak bisa memberikan solusi. Intinya kayak gitu. Oke. Di sini karena ini angka 10 itu dalam tarot tradisional tuh artinya akan ada siklus yang berakhir. Siklus yang sekarang kalian jalani yang mungkin ini toksik ya dan berat, ini kalian gak perlu khawatir, ini kan cepatnya kelar kok, cepatnya selesai. Dan siklus yang lama ini akan tergantikan dengan siklus baru. Tapi jangan senang dulu, siklus baru berarti bicara tantangan baru. Kalian harus persiapkan diri kalian menghadapi tantangan baru yang ada di siklus yang baru nantinya akan datang. Okay, the third card is the Magician. Wow, another magician thing. Okay, talking about magician, it could relate it with black magic. Somebody put a spell on you again, or in a good way, you try to manifest something. You manifest something good for your life. You manifest it through prayer to God and universe. That's the positive thing. But the negative things, the magician could be mean that you are related with black magic, okay, or witches. Di sini ada kata ketiga, the magician. Nah, ini ada dua macam nih, ada dua perspektif nih di sini nih. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, magician itu kalian tuh lagi memanifestasikan hidup kalian ke depannya tuh, kayak kalian mau jadi apa, mau kayak gimana hidupnya itu kalian lagi memanifestasikannya lewat doa kepada Tuhan yang Maha Esa dan alam semesta. Tapi kalau kita melihat si magician ini dari perspektif yang negatif, ini kamu kemungkinan berurusan sama ilmu hitam. Entah kamu yang melakukan itu ke orang, atau orang itu melakukan ilmu hitam kepada kamu, alias kamu dijampi. Ya. Saya nggak tahu siapa pelakunya, cuman pasti orang ini mungkin dia sakit hati sama kamu, mungkin mungkin dia sakit hati dengan perlakuan kamu, dengan omongan kamu, atau mungkin orang ini ya hanya sekedar sirik aja sih sama kalian. Mungkin kaliannya nggak kenapa sama nih orang, kalian nggak berbuat masalah sama nih orang, tapi memang dianya aja yang memang sirik gitu loh. Makanya era dia sirik ya dia datang ke dukun jampi-jampi, atau mungkin dia sendiri yang memang sebagai dukunnya. Hati-hati Taurus dengan orang ini. Kalau ini memang berhubungan sama orang dan ini ada hubungan sama black magic atau ilmu hitam, hati-hati dengan orang ini. Kalau memang kalian tahu siapa orang ini, lebih baik dijauhin aja ya. Saya langsung bertahap, itu artinya saya narik energi negatifnya Taurus ya. Karena kalau energinya nggak negatif, saya tidak akan mungkin bertahap. Okay. The fourth card is Three of Pentacles. Well, this is the good news. Even though if we're talking about black magic in here, you also have your own skill, your spiritual skill. You know how to protect yourself, and you try to gain your level of skill. Okay, di sini kamu punya kartu Three of Pentacles. Di sini bicara upgrade skill. Kalau kita bicara tentang magician ini adalah berhubungan dengan black magic, ternyata kamu pun juga punya. Kamu juga bukan orang yang bodoh-bodoh amat gitu. Ternyata juga punya kemampuan spiritual itu. Paling tidak kamu punya kemampuan spiritual untuk memproteksi diri kamu sendiri dari gempuran energi negatif yang orang lain kirim ke kamu. Dan kamu berusaha menaikkan level kamu nih. Entah kamu ngilmu, entah kamu minta diisi sama guru spiritual kamu, atau mungkin kamu banyak-banyak meditasi atau semedi gitu ya, sehingga akhirnya level skill spiritual kamu juga naik. Ya paling tidak buat proteksi diri lah. Ya nggak usah ngebales, tapi paling tidak buat proteksi diri biar nggak santet sama orang. Tuh. Okay, for the fifth card is Page of Wands. This is talking about good news. Finally, I don't know
what kind of good news is this? Okay, but this is talking about maybe regarding about financial, or good news about working new job, or maybe good news about your business, or maybe you're waiting for news from somebody from your past, maybe your ex, I don't know, just take up a resonate, yeah. But page of one is talking about good news. Okay, kamu di sini kartu kelima dapat page of one. Ini artinya adalah kabar baik. Akan ada kabar baik yang kamu akan ada kabar baik yang datang dalam hidup kamu. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, atau bisnis, atau mungkin kalian sedang menunggu nih guys. Kalian mungkin sedang menunggu kabar dari seseorang di masa lalu, mungkin dari teman kalian atau mungkin dari mantan kalian, nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah page of wands, ini adalah berita baik ya. Mungkin ini ada hubungan juga dengan kenaikan skill spiritual kalian di sini nih, ya kan? Kalian berusaha menaikkan skill spiritual kalian, levelnya kalian naikin, ya minimal untuk proteksi diri sih. Bisa apapun, berita baik ini bisa apapun. Oke. Nanggung guys, gue tau lagi azan, cuma nanggung nih, bentar dulu ya. Okay. The bottom of the deck is the Hierophant. It's talking about long-term commitment. Long-term commitment here may be related with love, but it doesn't have to be related with love. It could also about job, financial, or business. Whatever happened in here, maybe this good news will give you a long-term commitment regarding about love, or maybe a long-term successful regarding about your work or your business, any kind of things. So Hierophant is talking about long-term, right? Di sini ada kartu The Hierophant sebagai bottom of the deck. Ini artinya adalah komitmen jangka panjang. Bicara komitmen jangka panjang yang nggak harus berhubungan dengan cinta, bisa juga tentang cinta, atau bisa juga kamu akan dapatkan komitmen jangka panjang yang sifatnya itu berhubungan dengan sukses, karena memang berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis. Jadi nanti kamu akan mendapatkan sukses dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Kesuksesannya, kamu akan mendapatkan kesuksesan, kamu akan sukses dalam jangka waktu yang panjang. Itu kayak gitu. Karena ada Hierophant itu bicara jangka waktu panjang, mau itu komitmen jangka panjang tentang percintaan ataupun segala sesuatu yang sifatnya jangka panjang yang ada hubungan sama pekerjaan dan bisnis, which is itu adalah kesuksesan ya. Oke, congratulations Taurus. Okay, the prayer already called me, so I'm going to pray first as a Muslim. Let's continue later ya. Okay. Ini kebetulan lagi azan. Ini saya stop dulu sebentar ya. Nanti saya akan mulai lagi. Anyway, nanti setelah azan, saya mau sholat dulu. Setelah saya sholat, nanti saya akan balik lagi. Nanti setelah saya sholat, saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. I'm going to clarify with this card, I'm going to grounding the energy first. Okay, ya. Let me pray first. Saya sholat dulu. Few moments later. Oke, ini sebenarnya tadi gue udah gue vlog, tapi ternyata nggak record, jadi gue vlog ulang. Oke, ini bottom of the deck ada Three of Water, a celebration, a wedding, graduation, or birth announcements. The need to have more fun. Oke, mari kita mulai. Kartu pertama kamu dapat Knight of Earth, loyal, dedicated, honorable, kind. Time to buckle down and get things done. Honor your commitment. A guardian angel. Okay, Taurus, in here. Knight of Earth itu sama dengan Knight of Pentacles ya, kalau di dalam tarot tradisional. Dan dari semua Knight itu, si Knight of Earth ini atau Knight of Pentacles ini adalah Knights yang paling slow atau paling lambat dalam melakukan
pergerakan. Iya, memang dia melakukan pergerakan, dia melakukan movement ya. Tapi progres ataupun movement yang dia buat itu sangat-sangat lambat. Saran saya adalah kalian percepat gerakan kalian percepat aksi kalian, gerceplah jadi orang, jangan terlalu lelet gitu ya. Karena ya akan waktu itu terus berjalan. Kalau kalian lelet-lelet ya waktu akan terbuang sia-sia. Okay, Night of Earth in traditional tarot is the most slowest night ever. I mean, like, if you want to make a progression or you want to make a movement, try to make it fast at your speed up. Okay, don't be too slow because time is moving, time is rolling. I mean, if you move too slow, you're just wasting time, and don't waste time too much, Taurus. Okay, ya gitulah intinya tuh, jangan jadi jangan jadi seorang gercep dikit lah gitu loh, cepet dikit lah, jangan lelet-lelet. Okay, second card is Knight of Air. Another night lagi. Bagus, gue bilang kan tadi, jadi orang harus gercep karena ini bener, ini gercep dia. Si Taurus berubah. Knight of Air, intelligent, decisive, idealistic, tireless. Events that occur with great speed take time to carefully review your option. Creative solution, yes. Tadinya memang mungkin Taurus itu tipikal orang yang lambat, tapi akhirnya karena dia tahu, dia sadar kayak pergerakan gue terlalu lambat nih, terlalu banyak waktu yang terbuang. Akhirnya dia menambah kecepatannya lagi gitu, dia jadi tambah gercep gitu si Taurus ini dalam bertindak. Ya bagus lah itu, ada progres kan. Karena kalau kalian terlalu lambat bertindak ya itu, terlalu banyak waktu yang terbuang. Okay. The third card is Two of Fire. Yeah. You've come into your own new partnership or contract, continue to move forward. Actually, dari tadi terngiang-ngiang di ini gue di kuping gue lagunya 311 yang judulnya Come Original, dan lirik yang terngiang-ngiang di kuping gue tuh bunyinya Come Original, you gotta come original. Nah, ternyata awalnya gue pikir ini kenapa sih kok gue terngiang-ngiang lagu itu gitu, ternyata ada hubungannya sama kartu ini. Okay, actually, in my ear, there is a song from 311 which is the title is Come Original. It's keep playing in my ear, and the lyric it goes to like Come Original, you gotta come original, and at first I'm keep asking myself why that song keep playing on my ears. And the answer is this. It's related with this card. It says you've come into your own. It means you have to be your own self, Taurus. Don't be a fake person. Be original of you. Okay? Alright, yeah, new partnership or contract, continue to move forward. Yeah. Dari tadi kan memang terngiang-ngiang ya lagunya si 311 yang judulnya Come Original. Bunyinya yang itu kan, yang Come Original, ya ada Come Original. Awalnya gue mikir ini apa sih gitu, kenapa gue terngiang-ngiang lagu itu. Dibilang gue suka sama tuh lagu, enggak juga, biasa aja gitu loh. Ternyata ada hubungannya sama kartu ini, karena kan di sini dibilang you've come into your own. Artinya ya kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Jangan jadi orang lain dan jangan jadi orang lain, dan jangan jadi pribadi yang palsu. Jadilah pribadi kalian yang asli, pribadi kalian yang original ya. Weird sih nih. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue itu lagu ini aja terus terngiang-ngiang di itu gue kuping. Okay. The fourth card is Two of Water, a relationship that continues to grow closer, forgiveness, the positive resolution of conflict. Okay. Ini kayaknya maksudnya gini nih, kan tadi kan kalian ada masalah nih ya di sini ya, ada Three of Swords, Ten of Wands, ini kan jelas masalah ya. Masalah ini akhirnya mungkin itu adalah masa lalu kalian ya, bukan masa sekarang. Masalah itu akhirnya terselesaikan
dengan baik. Kalian bisa kalian nemu solusi yang baik untuk masalah kalian. Yang dibutuhkan di sini adalah saling memaafkan satu sama lain. Nah, nanti hubungan ini akan dekat lagi, bahkan lebih dekat. Ini hubungan bisa hubungan, nggak harus hubungan percintaan ya, bisa hubungan pekerjaan, bisa hubungan bisnis, hubungan kalian dengan partner bisnis kalian, atau hubungan kalian dengan klien kalian. Ya, hubungan percintaan juga bisa ya, karena kan ini kan lebih ke general reading ya, gitu. Oke, in here, this card, Three of Swords and Ten of Cups, is all about conflict, right? Okay, talking about conflict in here. It is okay, fine. You will get a conflict, but finally you found the solution of this conflict. All you need to do is forgiveness one to another, and your relationship will continue to grow closer. Okay, this relationship, it means like, doesn't have to be love relationship, yeah, but it could be also about work relationship, your relationship with your working partner or with your boss, or your relationship with your business partner, or with your client, like business relationship, or maybe a family relationship. Maybe you have a conflict in here with one of your family member, or with one of your friend, or maybe a friendship between between you and other person. No matter what kind of relationship it is, but it's going to be closer after you guys try to forgive one to another. That's the thing, how it goes. Okay. The fifth card is Knight of Water. Emotional, romantic, enthusiastic, contemplative. Falling in love or wedding proposal. The need to balance emotion and invitation to a social event. Yes. You got Three of Knight, right? Alright, you got Knight of Earth, Knight of Earth, and Knight of Water. Alright, good. Yeah, you will be falling in love. Or maybe this is going to be a wedding proposal. You're going to have a wedding proposal. Or maybe that is only a wedding. Maybe it could be a job proposal or a business proposal, any kind of proposal. But this proposal, it will brings you happiness and successful. Okay, and you will get many invitations, or several invitations to social event. Okay, just get ready for your social life, for being social people. Di sini kartu kelima, kamu dapat Knight of Water. Ini ada kemajuan ya. Ini kayak ada semacam kayak proposal atau lamaran. Lamaran bisa apa aja, bisa lamaran ini pernikahan, atau mungkin lamaran pekerjaan, atau kamu mungkin mau dibajak sama perusahaan kompetitor, gitu kan, dengan gaji yang lebih besar daripada perusahaan kamu sekarang. Atau ini juga bisa juga tentang proposal bisnis baru yang dikasih ke orang, kepada kamu. Mungkin orang ini ngajakin kamu bisnis bareng atau kerja sama bareng. Ya, akan ada proposal di sini, apapun bentuk proposalnya itu ya. Dan siap-siap untuk kehidupan sosial kalian, Taurus, karena kalian akan menerima beberapa undangan untuk ke event-event atau acara-acara yang sifatnya sosial ya, entah itu kayak gala dinner atau apa ya, undangan, atau ya apapun itu. Intinya mungkin partai di klub gitu ya, atau mungkin ya mungkin kongko-kongko di bar, kafe gitu ya, apapun itu. Tapi intinya kamu akan mendapatkan undangan yang sifatnya sosial. Jadi persiapkan untuk menjadi orang yang sosial, jangan ansos, jangan antisosial ya. Oke. Karena setahu aku Taurus itu kan agak pendiam ya, dan agak tertutup. Jadi jatuhnya kesannya ansos, padahal sebenarnya nggak ansos sih sebenarnya, cuman kayak karena pembawaan kalian yang terlalu diam, terlalu pasif, terlalu tertutup, terlalu pemalu, jadi terlihat kalian seperti ansos, padahal memang enggak. Malu-malu ini ya.
Okay, bottom of the deck is Three of Water. A celebration, a wedding, graduation, or birth announcements. The need to have more fun. Like I told you, you got this proposal, and at the bottom of the deck, you got the real event. Okay, in here you got wedding proposal or job proposal or business proposal. But at the bottom of the deck, not this only proposal, but you will get a real wedding. Not this only proposal, you will get a real wedding, or you will get real job, real business, and you will be successful for it. Okay, congratulations Taurus. Di sini tadi kan kartu kelima ini ada hubungan dengan proposal ya, lamaran pekerjaan, lamaran, ada hubungan sama bisnis, lamaran mungkin kayak apa ya, lamaran untuk kerja sama bareng kalian di dalam bisnis, atau mungkin lamaran pernikahan atau apa. Nah, bottom of the deck kayak di sini adalah event yang sebenarnya. Kalau emang kamu dapat lamaran pernikahan, di sini akan terjadi pernikahan yang sesungguhnya. Kalau emang kamu sebelumnya dapat tawaran kerja atau lamaran pekerjaan, di sini kamu dapat pekerjaan itu akhirnya. Kalau di sini ada bicara tentang proposal bisnis atau kerjasama dalam bisnis, di sini kalian akan menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain, entah itu ya mungkin teman kalian atau siapapun itu, dia kalian menjalin hubungan kerjasama dengan baik, menjalin kerjasama yang baik dengan orang dalam bisnis, dan akhirnya sukses. Apapun yang terjadi di sini, hal ini akan membawa kesuksesan dan kebahagiaan Taurus. Okay, Taurus, I guess this is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye. Saya rasa cukup sampai di sini Taurus. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Every single day